Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kromatografi cair tenaga tinggi. Nah, sebelum itu saya akan membahas terlebih dahulu tentang instrumen. Nah, instrumen sendiri itu merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat ukur suatu objek atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Nah, kemudian apa itu kimia analitik? Nah, teman-teman, kimia analitik adalah cabang kimia yang berhubungan dengan pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi senyawa kimia. Teknik yang digunakan dalam cabang kimia ini didefinisikan sebagai prinsip kimia atau fisika yang digunakan untuk mempelajari suatu zat yang akan dianalisis atau dianalit. Kimia analitik itu pada umumnya digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu analitik kualitatif dan kuantitatif. Kimia analitik kualitatif pada intinya mengidentifikasi suatu analit atau sampel yang dianalisis. Sementara itu, kimia analitik kuantitatif bertujuan menentukan jumlah numerikal analit atau konsentrasinya. Kita masuk ke topik pembahasan utama, yaitu kromatografi cair kinerja tinggi. Teman-teman ada yang tahu tidak sih apa itu kromatografi cair kinerja tinggi? Nah, kromatografi cair kinerja tinggi itu biasa disingkat dengan KCKT atau biasa juga disebut dengan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Nah, kromatografi cair kinerja tinggi ini merupakan metode yang destruktif dan dapat digunakan baik untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. HPLC sendiri secara mendasar merupakan sebuah perkembangan tingkat tinggi dari kromatografi kolom. Nah, ada beberapa jenis-jenis kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, yang pertama, ada kromatografi absorpsi. Apa itu kromatografi absorpsi? Nah, kromatografi absorpsi adalah pemisahan kromatografi menggunakan fase diam silika, gel, atau alumnia. Yang kedua, kromatografi partisi. Nah, kromatografi jenis ini disebut juga dengan kromatografi fase terikat. Yang ketiga, kromatografi penukar ion. Kromatografi cair kinerja tinggi penukar ion menggunakan fase diam yang dapat menukar kation atau anion dengan suatu fase gerak. Yang keempat, ada kromatografi eksklusi. Nah, kromatografi ini disebut juga dengan kromatografi pemisah filtrasi gel yang digunakan untuk memisahkan atau menganalisis senyawa dengan berat molekul lebih besar dari 2000 Dalton. Nah, yang berikutnya, prinsip kerja kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, prinsip kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT ini adalah pemisahan solut-solut dalam cairan berdasarkan perbedaan kekuatan interaksi antara solut-solut terhadap fase diam dan fase gerak. Fase gerak adalah cairan yang dialirkan dengan bantuan pompa melalui kolom yang berisi fase diam. Fase diam itu merupakan bahan padat atau cair yang menempel pada permukaan padat. Sampel yang akan dianalisis disuntikan ke dalam fase gerak dan dielusi melalui kolom. Nah, KCKT ini merupakan pengembangan dari kromatografi lapis tipis atau KLT. Nah, yang berikutnya itu merupakan kekurangan dan kelebihan dari KCKT. Dibandingkan dengan kromatografi gas atau gas kromatografi, HPLC mempunyai kelebihan, yaitu dapat untuk analisis zat yang tidak menguap atau volatil, sedangkan pada gas kromatografi zat tidak menguap harus dibuat menguap dahulu, baru bisa dianalisis. Nah, mengubah zat tidak menguap menjadi menguap ini membutuhkan usaha yang tidak mudah agar berhasil. Keuntungan menggunakan HPLC untuk analisis adalah membutuhkan ukuran sampel yang kecil. Pengujian dapat dimodifikasi tergantung pada tingkat kuantifikasi yang diperlukan dan menghasilkan hasil yang andal. Nah, kekurangan dari HPLC sendiri adalah membutuhkan biaya peralatan dan pemeliharaan yang sangat mahal. Kemudian memerlukan keahlian tingkat tinggi, proses yang lama, dan keterbatasan untuk sampel yang tidak larut dalam pelarut, serta keterbatasan dalam menggunakan fase stasioner tertentu.
Yang berikutnya adalah pengaplikasian KCKT dalam industri pertambangan. Yang pertama, untuk analisis kualitas air. HPLC dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi bahan kimia berbahaya dalam air yang digunakan dalam proses tambang atau dalam limbah cair yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan. Misalnya ada logam berat seperti arsenik, kadmium, dan timbal dapat terdeteksi pada tingkat yang sangat rendah. Yang kedua, kontaminasi tanah. Dalam industri pertambangan, tanah dapat tercemar oleh bahan kimia berbahaya dari limbah tambang. HPLC dapat digunakan untuk memonitor kandungan logam berat dan senyawa organik di dalam tanah untuk memastikan standar lingkungan terpenuhi. Yang ketiga, ada pemisahan dan analisis senyawa dalam proses ekstraksi. Proses ekstraksi logam berharga dari biji seringkali melibatkan banyak senyawa kimia yang perlu dipantau secara cermat. Nah, pengaplikasian KCKT ini dapat membantu dalam memisahkan dan mengidentifikasi senyawa-senyawa yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk asam organik dan senyawa pelarut. Yang keempat, ada pengawasan proses pencucian dan pemurnian. Selama proses pemurnian logam, HPLC dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi senyawa kimia dalam larutan, memastikan bahwa proses berjalan efisien dan hasilnya bebas dari kontaminasi yang berlebihan. Sekian dari saya jenis-jenis kromatografi cair kinerja tinggi, pengertiannya, serta bagaimana penggunaan kromatografi cair kinerja tinggi di dalam industri pertambangan. Terima kasih.